Astaga naga, mahasiswa yang ditangkap detasemen khusus ternyata pengumpul dana dan pengelola medsos ISIS. Mereka mengajak mendakwahkan itu ada 3 tahap sebenarnya. Tahap pertama adalah tilawah, tahap kedua tazkiyah, tahap ketiga adalah baru taklim. Densus 88 anti teror melaksanakan upaya penyelidikan, mengikuti dan melakukan upaya-upaya secara detail, saintifik, dan betul-betul fokus. Dan pada hari H dan jam J, alhamdulillah, kita menemukan suatu bukti yang cukup kuat, diduga. Radikalisme itu kan baru dalam tahap pola pikir, belum dalam kondisi tataran tindakan gitu ya. Jadi memang yang penting adalah kita melihat pola pikir mereka seperti apa. Nah, kalau kita lihat 23% sudah pola pikirnya dan pola ini sudah tidak paham kebangsaan, maka sebenarnya kita khawatir juga. Jangan-jangan ke depannya mereka akan naik lagi. Tim Detasemen Khusus 88 Polri telah menangkap seorang mahasiswa berinisial IA dalam kasus tindak pidana pengacauan. Ia diduga terafiliasi dengan ISIS dan berperan sebagai pengumpul dana di Indonesia. Selain itu, IA juga terlibat mengelola media sosial ISIS. Ia diduga menyebarkan materi-materi organisasi terlarang tersebut terkait tindak pidana pengacauan. Sebelumnya, Detasemen Khusus 88 menangkap seorang mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, berinisial IA, Senin 23 Mei. Ia terindikasi terlibat tindak pidana pengacauan dan terafiliasi dengan organisasi terlarang ISIS. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan IA adalah seorang pria. Ia kini telah dilakukan penahanan untuk yang bersangkutan untuk menjalani proses hukum. Dari penangkapan ini, penyidik Detasemen Khusus masih melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap adanya potensi tersangka lain. Alat bukti yang dimiliki Densus menurut Ramadan tentu sudahlah cukup karena menentukan sebagai tersangka harus mendasari minimal 2 alat bukti. Bahkan IA juga pernah melakukan komunikasi kepada tersangka kasus pengacauan jaringan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang berinisial MR. Untuk MR sendiri sudah ditangkap oleh Densus. Sedangkan menurut Ketua RW 6 Kelurahan Dinoyo, Kota Malang, Maki, mengaku dihubungi petugas untuk dimintai sebagai saksi penggeledahan di kamar kos pelaku IA. Ia tiba di tempat kejadian sekitar pukul 13 tanpa sempat melihat wajah pelaku. Sebenarnya juga dibebankan kepada mereka dan ya yang muda yang memiliki energi yang banyak, apalagi umumnya mahasiswa adalah orang-orang dari latar belakang yang memiliki orang tua yang mampu, maka mereka akan terus menghisap mengeksploitasi mahasiswa ini untuk kemudian akan berakhir dalam amalia hukum sendiri. Tinggal bagaimana nanti Sivitas Akademika meningkatkan pengawasan agar jangan kecolongan terjadi seperti itu. Tanpa kecuali saya kira semua kampus di setiap pulau di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan seterusnya itu kita harus perkuat. Dikatakannya, kamar terduga jaringan pengacau itu berada di lantai 1. Ukuran kamar sekitar 2,5 meter kali 2,5 meter. Saat masuk ke dalam kamar itu, tampak sebuah bendera hitam organisasi terlarang ISIS terpasang di tembok kamar, serta 2 bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid warna putih di lemari. Selain itu ditemukan 3 pasang seragam pakaian taktikal bermotif loreng layaknya militer. Di dalam kamar tersebut juga terdapat sebuah senapan laras panjang lengkap dengan penyangga. Maki tak bisa memastikan apakah itu senapan asli atau mainan. Juga ditemukan pula buku dan busur serta anak panahnya. Menurut Kepala Bagian Kabag Bantuan Operasi Detasemen Khusus 88, Kombes Aswin Siregar mengungkapkan, IA mau menyerang kantor polisi. IA diduga ingin menyerang dengan menggunakan senpi atau sajam. Aswin pun menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memberikan sumbangan. Menurut Aswin, pihaknya sebelumnya juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Kementerian Agama dan MUI terkait modus pengumpulan dana kelompok separatis tersebut. Lalu apa sebetulnya yang melatar belakangi seorang mahasiswa yang bisa dibilang kaum terdidik bisa terlibat dalam tindak pidana pengacauan? Pertama, mahasiswa di kampus manapun terbiasa saling berkelompok, entah itu kelompok karena satu hobi, seperti olahraga, fotografi, pecinta alam, dan lain-lain, atau berkelompok karena berasal dari daerah yang sama, ataupun agama yang sama,
secara tidak sadar mereka telah membuat semacam sekat tersendiri. Disinilah awalnya, karena kumpul-kumpul anfaedah akhirnya membuat kegiatan semacam kajian keagamaan. Kemudian diundanglah penceramah yang kebetulan haluannya terlalu ekstrim. Tanpa mereka sadari mereka mulai terhasut oleh sang penceramah. Mereka yang berharap mendapat ilmu dari kajian ini justru dicekoki ideologi berpaham kiri gara-gara salah memilih penceramah. Kedua, kurangnya pengawasan baik dari orang tua ataupun dari pihak kampus. Banyaknya mahasiswa yang merantau ke kota lain untuk menempuh pendidikan membuatnya jauh dari orang tua dan lingkungan rumah. Seperti IA yang asalnya Lampung dan kuliah di Malang ini, sehingga orang tua tidak bisa mengawasi anak mereka secara langsung. Komunikasi hanya dilakukan via chat, telepon, ataupun video call. Ada satu fungsi dan peran yang hilang dari orang tua kepada anak. Bahkan kajian ini cenderung eksklusif, sehingga pihak keamanan kampus pun tidak tahu apalagi bisa mendengar apa yang diucapkan oleh para penceramah yang diundang. Jadi bagaimana menurut Anda?